3, 2, 1. Think you can put your foot down? I think I can help you out with that. Nathan. Di awal film kita diperlihatkan markas CIA di mana ada dua orang agen yang sedang melakukan perbincangan karena ada sebuah kasus pembantaian sedang menjalankan sebuah senjata teknologi beresiko tinggi yang akan dimiliki oleh seorang bandar mafia yang paling mengerikan. Oleh karena itu, agen-agen ini akan menyewa seorang pembunuh bayaran untuk bisa menghentikan transaksi senjata tersebut. Diduga orang tersebut adalah yang bernama Fortune Orson. Dia adalah pembunuh bayaran yang sangat mengerikan, tetapi di antara mereka mengatakan Orson tidak sendirian bekerja sama, yaitu dengan seorang wanita yang mempunyai kemampuan teknologi yang bernama Sarah Fadil. Dia adalah satu kelompok yang sangat mengerikan. Bukan hanya itu, tetapi ada seorang lagi yang ahli senjata yang bernama JJ. Ya, mereka pun langsung disewa untuk melakukan misi. Isn't that JJ? Sir. It's Fidel. Highness? Singkat waktu, mereka semua pun langsung berkumpul di sebuah bandara Spanyol Madrid untuk bisa menjalankan sebuah misi tersebut. Ya, inilah dia Sarah, JJ, Orson, dan Nathan. Mereka berempat akan menjalankan sebuah misi yang paling mengerikan, yaitu menggagalkan tentang transaksi senjata teknologi yang beresiko tinggi bersama para mafia. Diduga mereka pun langsung datang ke bandara Madrid. Selang beberapa lama kemudian, mereka semua sudah berada di posisi masing-masing untuk bisa melacak tentang gerak-gerik semua orang di tempat ini. Yang diduga ada seseorang yang bernama Baker Donald. Dia telah terdeteksi oleh Sarah bahwa kakek tua Baker ini membawa sesuatu yang mencurigakan, di mana mereka semua sudah berada di dalam posisi untuk bisa melakukan peringkusan. Namun sayang sekali, mereka semua bertemu dengan pembunuh bayaran yang lain. Marsha. Oh, edan sekali. Mereka semua baru saja menyadari bahwa operasi ini bukan hanya timnya Orson saja yang berada di bandara, tetapi ada tim yang lain yang sedang mengincar tentang transaksi senjata tersebut. Dan mereka semua pun langsung menyusun rencana untuk bisa melakukan peringkusan supaya lancar jaya. Singkat waktu, di mana Orson akan memancing orang-orang tersebut untuk bisa mengikutinya. Tanpa banyak basa-basi, Orson yang sudah persiapan, mereka pun langsung dihajar. 3, 2, 1. Oh, akhirnya si Baker pun telah dibawa ke dalam van hitam yang telah dikendarai oleh si JJ, dan mereka semua akan menyalin semua data tentang transaksi senjata tersebut. Namun sayang sekali, pembunuh bayaran yang lain sudah menghadang mereka semua yang diketuai oleh seseorang bernama Mike. Si Mike ini adalah temannya Orson dan tanpa ragu langsung dibobol. Nathan. Awesome. Dan sekali mereka semua ternyata sudah saling kenal dalam sebuah pertempuran keagenan, di mana semuanya adalah para pemburu bayaran yang sedang memburu sebuah senjata teknologi beresiko tinggi yang akan dijual kepada seorang mafia terkenal.
Selang beberapa lama setelah itu, Nathan yang menjadi ketua dari Orson, mereka semua langsung melakukan perbincangan dengan seseorang untuk bisa mengetahui siapakah yang akan membeli dan mendapatkan sebuah donasi yang paling besar, di mana senjata teknologi beresiko tinggi ini yang telah dibiayai oleh seorang mafia mengerikan bernama Greg Simmons. LA? To go forward. Lalu kemudian Nathan, Orson, JJ, dan Sarah yang sudah menaiki sebuah pesawat untuk menuju Las Vegas, di mana mereka telah mengetahui siapakah yang telah membiayai tentang persenjataan tersebut dan akan bertemu dengan seseorang untuk bisa menggagalkan rencana mengerikan ini. Kemudian tidak lama setelah itu, mereka semua telah tiba di Las Vegas, akan menemui sebuah artis yang diduga artis tersebut adalah artis terkenal tentang film action. Kita akan ketahui artis tersebut yang bernama Danny Francisco. Dia adalah artis terkenal yang sering dipuja-puja oleh si Simmons dari ketua mafia pembiayaan senjata tersebut. Maka Orson pun mempunyai sebuah rencana yang sangat luar biasa untuk memanfaatkan si Danny bisa bertemu Simmons. Natasha! Why should I? Because you're a professional. Sit down. Begitu kagetnya si Danny, tiba-tiba saja Orson berkata dia adalah manajer baru dari yang telah dia kenal karena akan membuat sebuah film yang sangat luar biasa, di mana Orson mengatakan dia harus memainkan sebuah peran mafia yang kaya raya seorang miliarder yang sangat mengerikan. Dan itu juga dia akan bertemu dengan seorang mafia tersebut untuk bisa mendalami sebuah peran. Go to work. Singkat waktu, setelah mendapatkan sebuah persetujuan bersama si Danny, mereka semua datang ke sebuah negara Prancis dan akan menghadiri sebuah pesta yang telah dihadiri oleh orang-orang penting. Diduga dia yang bernama Greg Simmons adalah pendiri sebuah perusahaan yang sangat mengerikan dan dia adalah bandar mafia yang sangat kaya raya. Sampai-sampai Simmons pun langsung kaget bahwa di dalam kapal pesiarnya tiba-tiba saja ada seseorang yang diidolakan, yaitu Danny Francisco. Mr. Danny Francesco, the legend over the years. Thank you. Sampai saat ini langkah pertama telah berhasil untuk bisa mendekati Simmons, untuk bisa mendapatkan sebuah data siapakah yang akan membeli senjata teknologi tersebut, dengan alih-alih bahwa si Danny sebagai artis ingin mendalami sebuah peran yang bernemakan tentang mafia miliarder. Maka mereka semua langsung melakukan perbincangan yang sangat serius, terutama Orson yang terus saja melakukan perannya sebagai manajer. Akan tetapi handphonenya Simmons malah dikasih kepada ajudannya. Mereka semua pun harus bisa berpikir untuk bisa mendekati handphone tersebut dan akan menghack dan akan mengambil semua data-data yang di dalam handphonenya Simmons. Lalu kemudian mereka semua terus saja berpesta di kapal pesiar ini untuk terus melakukan aksi dan misi, di mana mereka semua sudah mendapatkan sebuah job desk masing-masing untuk melakukannya. Di sisi lain, Sarah yang sudah masuk ke dalam sebuah ruangan, ternyata mereka semua sudah mempersiapkan diri untuk bisa melakukan hack dalam handphonenya Simmons yang telah dibawa oleh ajudannya. Maka Sarah pun terus saja beraksi untuk bisa mendekati handphone tersebut supaya sinyal kuat dan bisa meretas semua isi handphone yang telah dibawa oleh ajudannya Simmons. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Orson pun sudah menggeledah ke dalam kapal pesiar yang diduga di dalam kapal pesiar tersebut ada anggotanya si Mike yang akan mengambil handphonenya juga. Tetapi dengan tanpa basa-basi, Orson sudah mengetahui semua rencana si Mike, maka anak buahnya pun langsung dihajar. More chance. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Danny yang terus saja melakukan perbincangan bersama Simmons, dan dia pun merencanakan sesuatu untuk datang ke sebuah villa, di mana villa tersebut adalah villa pribadi dari si Simmons.
dan Danny pun langsung menyetujui untuk datang 1 minggu lagi ke sebuah tempat untuk bisa mendalami sebuah peran mafia miliarder yang paling terkaya di dunia. Dan mereka pun langsung merencanakan hari tersebut. Tanpa banyak basa-basi, Orson langsung mengajak Danny pergi. Danny, take my hand. Danny, I love you, man. Kemudian, selang beberapa saat setelah itu, mereka semua langsung datang ke sebuah markas untuk bisa merencanakan rencana selanjutnya. Karena mereka semua akan melakukan pertemuan bersama Greg Simon. Dia adalah mafia yang paling berbahaya yang harus bisa dimanfaatkan sebagai informasi. Mereka pun merencanakannya dengan sebaik-baik mungkin. Singkat waktu, selang 1 minggu kemudian, mereka semua bertemu di Turki untuk bertemu dengan Greg Simon. Dan Danny pun sudah berada di sana bersama Sarah, yang sekarang mereka berdua berpura-pura sebagai pacar yang sangat romantis. Lalu kemudian, Danny langsung dibawa oleh Simons ke garasi mobil yang sangat mewah, di mana ada mobil merah yang selalu diidam-idamkan oleh si Danny. Sampai dia pun masuk ke dalam mobil untuk bisa merasakan sensasi. Dengan polosnya, Simons yang kaya raya langsung memberikan mobil tersebut secara cuma-cuma kepada si Danny. Is that right? Did you crave it? Yeah. Do you know what? It's yours. Kemudian di sisi lain kita melihat Orson dan JJ yang sudah berada di dalam posisi untuk bisa mengikuti anak buahnya Simons yang sekarang akan melakukan transaksi senjata tersebut kepada bos mafia. Kemudian kembali lagi kepada Sarah yang berada di rumahnya Simons. Tiba-tiba saja ajudannya si Simons pun langsung datang dan mengagetkan Sarah ketika Sarah akan melakukan aksinya. Untung saja Sarah pun mempunyai sebuah alibi ataupun alasan yang sangat kuat. Sarah pun langsung mengatakan kepada ajudannya dia mencari kamar yang telah disediakan. Singkat waktu, selang beberapa lama setelah itu, Sarah pun langsung memulai aksinya, langsung menghack ataupun meretas semua CCTV yang telah dipasang di rumahnya Simons. Sehingga dia pun langsung datang ke ruangan pribadinya Simons. Ternyata apa yang telah dipesan oleh Simons tidak ada senjata yang lain, hanyalah senjata biasa dan mobil impor dari negara lain. Dan mungkin saja ada sesuatu yang sangat mencengangkan. Sarah pun terus saja berusaha untuk menggali informasi yang sudah berada di dalam komputernya Simons supaya bisa mendapatkan sebuah informasi transaksi bersama para mafia. Singkat waktu kembali lagi kepada Orson yang masih mengikuti anak buahnya Simons sedang melakukan rencana pertemuan untuk bisa melakukan transaksi senjata teknologi tinggi tersebut. Dengan sangat hati-hati, Orson pun terus saja mengikuti dua orang tersebut supaya bisa mendapatkan sebuah informasi di manakah mereka semua akan bertemu. Namun sayang sekali, dalam pengunditan tersebut Orson telah ketahuan bahwa dia telah mengikutinya. Maka mereka pun langsung berbalik. Lalu tiba-tiba Alright, JJ. ya edan sekali, orang yang diikutinya malah mati terjun bebas dari ketinggian. Dan itu semua harus bisa mendapatkan sebuah rencana. Maka Orson pun langsung bertindak dan berpura-pura sebagai anggotanya Simons yang bernama Ben Harris. Lalu kemudian mereka pun akan bertemu di sebuah hotel jam 9 pagi, dijemput bersama seseorang untuk bisa melakukan transaksi. Dan sekarang Orson akan mewakili Simons untuk bisa bertemu dengan para mafia di suatu tempat. Singkat waktu, sampai saat ini Orson belum diketahui oleh Simons bahwa dia telah menyamar menjadi sebagai anggotanya Simons. Sehingga mereka semua dibawa ke sebuah tempat untuk melakukan sebuah transaksi tentang senjata teknologi yang beresiko tinggi. Mereka semua dengan persiapan yang sangat mengerikan. Akhirnya mereka sampai di lokasi.
Lalu kemudian masing-masing perwakilan para mafia pun langsung datang ke sebuah tempat yang telah ditentukan, di mana senjata tersebut akan dikirimkan dan mereka semua akan melakukan sebuah transaksi. Sampai saat ini Orson belum diketahui bahwa dia telah menyamar menjadi anggotanya si Simmons. Dengan teknologi yang telah diatur oleh Sarah, mereka semua telah mempercayai bahwa Orson adalah anggotanya dari si Simmons. Mereka pun langsung melakukan transaksi. Akhirnya 10 miliar dolar telah melayang. Got it? Well done. Oh, edan sekali. 10 miliar dolar telah ditransaksikan di tempat ini. Namun akhirnya mereka semua baru sadar bahwa anggota yang telah diutus telah dibunuh. Singkat waktu mereka pun langsung beraksi. Jai? Oh, edan sekali. Transaksi menjadi kacau. Kemudian di sisi lain kita melihat bahwa Danny dan Sarah sudah mengetahui apa yang telah dilakukannya dan dia pun langsung kabur dari tempat ini. Tapi kita semua mengetahui bahwa si Mike yang menjadi temannya Orson pun telah ikut campur tentang transaksi ini, sehingga semua orang yang ada di tempat ini menjadi kacau balau. Lalu kemudian Simmons yang baru mengetahui bahwa sistemnya telah ada yang menyadap, mereka pun langsung mengejar Sarah dan Danny. Kill Orson! We're coming. Ya, namun di sisi lain Sarah dan Danny yang baru saja ngabret untuk bisa melarikan diri dari rumahnya mafia Simmons. Think you can put your foot down? I think I can help you out with that. Oh, edan sekali. Pertarungan yang sangat mengerikan. Namun Orson berpikir kebalik, yaitu bertemu kembali dengan mafia Simmons untuk meminta maaf dan mengajaknya bekerja sama. Karena paket tersebut telah dicuri oleh temannya yang bernama Mike, salah satu pemburu bayaran yang sangat mengerikan. Tentunya mereka semua harus bisa memikirkan satu suara, satu visi, dan satu tujuan, di mana mereka semua harus bisa meringkus Mike dan mengambil senjata beresiko tinggi tersebut di suatu tempat. Lalu kemudian, di mana Danny bersama Simmons pun telah menyepakati sesuatu untuk bisa melakukan kerjasama, yaitu bertemu langsung bersama Mike dan membayarnya secara harga yang sangat tinggi. Dengan demikian, mereka semua bisa melakukan aksi dan misi yang paling berbahaya, yaitu untuk melawan Mike bersama para konco-konconya. Dengan persiapan yang sudah matang, mereka pun langsung menyerang. Singkat waktu, akhirnya Simmons pun langsung bertemu dengan Mike untuk bisa melakukan persetujuan, karena transaksi tersebut pastinya merugikan kepada Simmons. Kemudian Simmons pun langsung mengancam kepada mereka semuanya, jika tidak mentransfer balik uang yang telah diberikan kepada si Mike ini, semuanya pasti akan kacau balau, termasuk juga misi, semua properti, dan semua apa yang dimiliki oleh Mike akan hancur. Dan inilah dia. 3, 2, 1. Ya, akhirnya tanpa kompromi, tanpa banyak basa-basi, koper yang berisi senjata tersebut langsung dibawa oleh Orson dan uangnya sudah kembali. Mereka pun telah berhasil menjalankan sebuah misi yang paling berbahaya. Akhirnya Orson, Sarah, JJ, dan bersama kawan-kawan yang lainnya pun langsung datang kepada Nathan. Singkat waktu, Orson pun langsung membawa koper yang telah dijanjikan sebagai misi yang paling penting dan mendapatkan sebuah bayaran yang sangat tinggi dari markas CIA.
di mana Nathan yang telah memberikan misi kepada Orson dan langsung memberikan uang yang sangat banyak, termasuk juga ditukar dengan koper yang telah dijanjikan. Ya, misi pun telah berakhir, maka film pun telah tamat. See you next Tuesday. Awesome! Bagaimana kawan-kawanku semuanya, film yang satu ini memang sangat mengerikan sekali, di mana seseorang yang harus bisa mendapatkan sebuah misi yang paling penting untuk bisa menyelamatkan dunia dari senjata teknologi yang sangat mengerikan yang akan diperjualbelikan oleh para mafia. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe supaya kalian mendapatkan film seru lainnya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.